Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin ya? Terakhir pelajaran kita Masuk halaman 167, Ustaz. 167. Sekarang bab ahkamut tafkhim wa tarqiq. Ya, silakan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar lagi kita masuk ke bab mad ya. Tapi sebelum kita masuk ke babul mad, kita akan belajar dulu apa itu hukum tafkhim dan tarqiq. Nah, hukum tafkhim dan tarqiq ini adalah masalah yang bisa dibilang eh, penting ya, karena memang kita ini ketika membaca Al-Quran tentu tidak luput ya, sangat banyak sekali kita temukan eh, kasus-kasus atau sudah masalah mendetail masalah pengucapan memperjelas pengucapan huruf, yaitu antara huruf yang dibaca tebal dan juga huruf yang dibaca tipis, tafkhim dan tarqiq ya. Baik itu masalah apapun ya, karena memang secara umum pengucapan huruf itu sebenarnya ya tarqiq tipis, tapi tentu ada beberapa hal yang memang itu akan dibaca tafkhim ya gitu. Dan istilah tafkhim dan tarqiq ini kira-kira apa hubungannya dengan isti'la dengan istifal? Kira-kira punya korelasi nggak? Ada hubungan nggak? Apa beda antara istilah tafkhim dan tarqiq dan istilah isti'la dengan istifal? Sama atau beda? Beda, Jawabannya apa? Ustaz. Beda. Beda. Sama atau beda tafkhim dan tarqiq dengan isti'la istifal? Beda. Ah, beda bisa dijawab, bisa keduanya betul, antara sama dengan beda. Kira-kira kalau perbedaannya apa? Perbedaannya isti'la istifal dengan tafkhim tarqiq. Hah? Kalau istilah itu kan hurufnya terangkat ya, Ustaz. Ah, terus Dan itu bacanya eh, tafkhim. lalu Kalau istifal itu kan tidak terangkat, jadi dia tarkik. oh gitu. Yang saya tahu seperti itu, Ustaz. Apa? Baik, khair insyaallah, barakallahu fiik. Ya, boleh aja. Ya, silahkan. Tapi yang misalkan untuk membedakan ini hanya masalah penggunaan istilah ya. Jadi tafkhim dan tarkik ini sebenarnya lebih umum daripada istilah isti'ala dan istifal. Betul nggak? Tafkhim dan tarkik ini lebih lebih umum. Berarti bagaimana kalau lebih umum? Setiap yang tafkhim eh, Pasti apa istilah. namanya? Belum tentu isti'ala, dan setiap huruf Oh ya, isti'ala sudah pasti istilah taf. pasti tak, pasti tak. Kalau tarkik gimana kalau tarkik? Eh, Setiap huruf yang apa namanya? Semua huruf tarkik belum tentu istifal, dan huruf-huruf istifal sudah pasti tarqiq. Kira-kira kalau ada pernyataan ini apa coba yang menjadi sebuah yang menarik gitu. Tadi barusan yang kedua ya, bukan yang pertama. Bahwa tarqiq ini lebih umum. Yang namanya tidak semua yang tarqiq itu pasti istifal. Kenapa coba? Hah? Dan semua yang istifal itu pasti tarqiq. Kira-kira betul nggak pernyataan itu? Hmm? Betul Ustaz. Apa coba? Kenapa? Jelaskan. Yang namanya tarqiq itu belum tentu istifal, betul nggak? Yang namanya istifal sudah pasti tarqiq. Kira-kira betul nggak pernyataan tersebut? Hah? Atau salah? Nah, ini baru mulai aja kita udah mulai.
ini ya apa namanya mikir lah ya, tapi sebenarnya ini saya ingin mengumumkan dulu bahwa atau menjelaskan secara umum bahwa istilah tafkhim dengan tarqiq ini sebenarnya istilah yang lebih umum daripada isti'la dan istifal, walaupun secara basic munculnya tafkhim dengan tarqiq itu adalah hasil dari huruf isti'la menyebabkan tafkhim dan huruf istifal itu menyebabkan tarqiq. Khair insyaallah. Nah, untuk bab ini maka dalam kitab-kitab tajwid tentunya ini nanti dibagi menjadi 3 secara bahasannya. Yang pertama adalah hurufun mufakhamatun daiman. Jadi nanti ada huruf-huruf yang mana dia selalu dibaca tafkhim. Ya. Kemudian yang kedua ya, atau kita ketiga dulu. Ya, sebaliknya dari yang pertama, hurufun muraqqaqatun daiman. Jadi ada huruf-huruf yang selalu tarqiq. Ya. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya yang ketiga, ya maksudnya di sini yang tengah-tengah, ada juga hurufun tufakhamu ahyanan wa turaqqaqu ahyanan. Ya, ada juga huruf-huruf yang mana dia dihukumi tafkhim dan juga terkadang dihukumi tarqiq. Nah, ini terkait huruf ya. Ternyata huruf hijaiyah itu dari 29 huruf itu akan dibagi menjadi 3 hukum ini bahasan. Yaitu huruf yang memang itu akan dihukumi atau dibaca tafkhim, selalu tafkhim. Yang kedua, huruf-huruf yang akan dibaca selalu tarqiq. Dan yang ketiga adalah huruf yang terkadang memiliki kondisi tafkhim dan juga kondisi tarqiq. Seperti itu. Ya, di sini uniknya kalau huruf yang dibaca terkadang tafkhim dan tarqiq ada 3 huruf ya. Alif, kemudian lam dan ro. Yang mana alif, lam dan ro inilah yang tadi saya maksud bahwa yang namanya huruf yang tarqiq itu belum tentu tipis. Adapun huruf yang huruf yang tarqiq belum tentu istifal. Betul nggak kira-kira kayak gitu? Dan huruf istifal sudah pasti tarqiq. Ada nggak kira-kira huruf istifal yang mana dia dibaca tebal? Ada nggak? Apa semua huruf istifal itu akan dibaca tebal? Atau dibaca tipis? Ada Nah, Ustadz. karena memang ada huruf-huruf istifal yang mana dia itu ternyata memiliki kondisi tafkhim. Allah nanti tafkhimnya ini kira-kira bagaimana gitu. Padahal konsep tafkhim ini adalah terbentuk dari sebab isti'la. Maka insya Allah nanti saya akan jelaskan di situ. Ya, kira-kira apakah huruf isti'la itu hanya 7 atau mungkin ketambahan huruf lain? Nah, itu gimana? Baik, di sini tentu ada prolog terlebih dahulu yang harus difahami oleh semua. Dan bahasannya insya Allah kita pelan-pelan aja ya. Walaupun ini nanti bahasannya lumayan panjang. Nggak apa-apa, karena ini juga masih di awal-awal. Ya mudah-mudahan yang penting memahami dengan baik. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa urgensi tafkhim dan tarqiq ya. Ini sebenarnya pernah saya membaca sebuah penjelasan dari Syekh Hisham Abdul Bari ya, rajih ya, muridnya Syekh Isa Al-Ma'sarawi, bahwa beliau pernah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu masalah tafkhim dan tarqiq itu ya, itu lebih dari 80%. Ya, maka kita seorang qari yang mungkin harus mutqin bacaannya, harus mampu untuk menguasai masalah tafkhim tarqiq ini, sehingga kita juga dikatakan seorang yang memang kompeten untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, fasih,
ketika mampu memisahkan mana itu bacaan yang tebal dan mana bacaan yang tipis, atau memisahkan huruf, ya. Dan hal ini tentu kalau tidak penting, tidak mungkin para ulama terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari, ya, dan yang lain-lain itu membuat pernyataan, ya, bahwa tafkhim tarqiq ini perlu dipelajari dengan baik. Contohnya misalkan di sini jelas ya, beberapa peringatan atau pernyataan para ulama tajwid terkait tafkhim dan tarqiq. Seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyah apa? Bait ke-34 sampai 38. Ya, ini 34 sampai 48, maaf. 34 sampai 48. Jadi ini sini saya pilihin ya, 34, kemudian 45 dan 48. Jadi coba kita lihat 445. Pada 3 bait di atas merupakan cuplikan dari perkataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari khusus dalam bab tafkhim dan tarqiq matan Jazariyah yang terdiri dari 16 bait. Jadi memang masalah tafkhim dan tarqiq Al-Imam Ibnu Al-Jazari dalam matan Jazariyah itu ya ada 16 bait itu masalah tafkhim tarqiq dengan bentuk peringatan terhadap pengaruh suara pengucapan huruf tebal dan tipis dan tetap menjaga sifat lainnya. Jadi dalam matan Jazari aja Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu ada bab tafkhim dan tarqiq. Itu kurang lebih ada 16 bait, yaitu bait dari 34 sampai 49. Nah, di sini saya pilihkan 3 bait aja sebagai cuplikan bahwa masalah tafkhim dan tarqiq ini sangat penting. Ya, yang juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari dijelaskan berupa apa? Contoh di sini, faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tafkhima lafzil alifi. Nah, Imam Ibnu Al-Jazari mulai dari bait 34 ya, itu sudah mewanti-wanti, faraqiqan, maka tipiskanlah. Nah, di situ ada bentuk nun taukid ya, yang mana di situ nun taukid khafifah. Ya, bisa juga faraqiqanna dengan nun taukid tsaqilah, ya, yang tentunya ini adalah bentuk penegasan, penguatan. Maka tipiskanlah mustafilan, yaitu huruf yang istifal. Ya, min ahrufi. Ya, itu dijelaskan huruf-huruf yang istifal atau istifal dari huruf-huruf hijaiyah. Kemudian beliau mengatakan lagi wahadiran, dan hati-hati tafkhima lafzil alifi, menebalkan lafal alif atau huruf alif. Nah, huruf alif ini jangan sampai kita membaca tebal gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita baca konsep Al-Imam Ibnu Al-Jazari ketika menyusun kitab perdana beliau, yaitu At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, itu beda dengan apa yang beliau tulis dalam An-Nashr. Ya, mungkin next time saya akan sampaikan masalah itu, karena memang beliau sedikit merevisi apa yang beliau tulis di buku pertama beliau dalam At-Tamhid dengan apa yang beliau tulis di tahun-tahun setelahnya, ya, itu dalam An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Seperti itu. Ya, sekelas Al-Imam Ibnu Al-Jazari aja tidak pokoknya tetap melakukan revisi, ya, perbaikan ketika pendapat beliau dalam kitab penyusunan karya sebelumnya ke karya yang memang beliau revisi dengan versi lain gitu. Nah, termasuk masalah hukum alif ini, ya. Yang penting di sini yang harus kita pahami, Al-Imam Ibnu Al-Jazari dari bait 34 sampai 49 kurang lebih 16 bait itu menyinggung masalah tafkhim tarqiq. Jadi kita sebagai para pembelajar Al-Qur'an, para praktisi tahsin, tajwid, guru-guru Al-Qur'an, tentu tidak ada alasan lagi untuk melalaikan masalah tafkhim tarqiq ini. Dan saya yakin ya, perbedaan antara seorang qari yang fasih, yang mungkin bacaannya ya tentu akan terlihat dari penguasaannya
pada bacaan atau pengucapan huruf tipis dan tebal. Nah, ini bedanya di sini. Karena ini masalah yang sederhana tetapi sulit dalam praktik. Nah, contoh misalkan bait selanjutnya wa harfal isti'la'i fakhim, dan huruf isti'la tebalkanlah. Wa khususa, khususnya dan lebih khusus lagi ya, atau khususkannya lagi, dan maksudnya apa? Litbaq, ketika memiliki sifat itbaq, aqwa, yaitu lebih kuat lagi, lebih tebal lagi. Nahwu seperti contoh qala wal asa, perbedaan antara qala dengan al asa, maka di situ ada huruf hanya isti'la aja tetapi tidak itbaq, dan satu lagi huruf shad dia isti'la dan dia itbaq. Kemudian wa khallisin fitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahihi bi mahdzuran asa. Ada mahddzura, ada mahddzura, ada pakai dzal, mahddzura, mahddzura, ya. Kemudian juga ada asa, ada aso. Nah, di situ harus membedakan mana pengucapan huruf ya sesuai dengan kaidah-kaidah makharijul huruf, sifatul huruf yang telah kita pelajari. Ya, selain Al-Imam Ibnu Al-Jazari, misalkan ulama-ulama mutaakhirin atau ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Ibrahim Ali As-Samanudi yang wafat 1429 Hijriah. Huruf istifali hatman raqiqi. Ya, huruf istifal itu pokoknya harus dibaca tipis. Wal ulwa fakhim, dan huruf isti'la tebalkanlah. Siyama fil mutbaqi, apalagi ketika dia memiliki sifat itbaq. Hampir semua sama. Iyyaka an tufakhimal muraqqaqa. Iyyaka. Apa arti iyyaka di sini? Hah? Iyyaka di sini artinya apa kalau dalam uslub bahasa Arab? Hah? Apa iyyaka? Hati-hati. Jauhilah. Hati-hati. Nah, itu yang saya pilih. Jauhilah. Apa dalam hadis? Iyyaka wal kadzib. Ya enggak? Jauhilah, hati-hati, ya. Jadi ijtanib. Iyyaka di sini ya, ijtanib. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya alaika. Alaika, apa artinya alaika? Wajibun. Alaika. Alaikumus siyam. Maksudnya apa? Wajibun alaika bisiyam. Kalau ilaika? Ilaika gimana ilaika? Ilaika. Nah, ini penting nih, cuman iyyaka, alaika, ilaika. Kalau iyyaka tadi apa? Iyyaka ijtanib. Jauhilah. Ya, atau hati-hati boleh. Pokoknya ini bentuk larangan gitu, seperti larangan tapi dengan uslub lain, ya. Kalau alaika itu biasanya suatu perintah, kewajiban. Alaika. Kalau ilaika itu apa? Ya, ilaika itu biasanya ya kepemilikan. Ilaika hada, buatmu, untukmu gitu. Ya, mudah insyaallah ya. Baik. Nah, pokoknya di sini kita kembali iyyaka an tufakhimal muraqqaqa. Hati-hati, jauhilah mentafkhimkan, menebalkan huruf yang tipis. Iyyakum ma' mufakhami qadil taqa. Nah, ini penting juga. Nah, ini yang sampai ulama-ulama kontemporer itu bahasanya lebih detail lagi. Kenapa ya? Karena memang bahasa-bahasa para ulama terdahulu seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu biasanya perlu disyarah dengan syarah yang luas, dijelaskan. Adapun bahasa-bahasa ulama setelahnya itu sudah lebih kepada penjelasan dengan versi nazam, pola bait itu. Ya, iyyaku ma' mufakhamin qadil taqa. Ya, ketika misalkan ada huruf muraqqaq itu bersama huruf tafkhim, ya dia iltaqa, bersamaan gitu, bertemu. Kayak innadz zalimin, wallahu, dan lain-lain. Kemudian Utsman bin Sulaiman Murad. Ya, sebenarnya kalau urutannya ya tentu Utsman bin Sulaiman Murad dulu ya, yang lebih senior. Karena wafat 1300-an. Ya, wa fakhimil isti'la bi tartibin ya fi tib dhaifa sidqin dhalla qud ghairu khafi. Nah, ini sebenarnya semuanya maknanya sama. Ya, maknanya sama. Intinya adalah 3 bait ini dalam matan Jazariyah, kemudian Tuhfa As-Samanudiyah,
atau La'aliul Bayan juga ada versi lain. Ada juga matan Al-Salsabil Asy-Syafi, yang mana ketiga ini walaupun sebenarnya matan-matan yang lain juga kurang lebih ada ya para ulama yang memang memberikan peringatan dalam masalah tafkhim dan tarqiq. Artinya apa? Ya ternyata ya tadi ya penting untuk difahami, dipelajari, bahkan secara praktik itu harus mampu dipraktikkan dengan baik. Ya. Dan saya yakin teorinya masalah tafkhim tarqiq ini itu sudah sering terulang-ulang. Nah, ketika terulang-ulang apa faidahnya kita mempelajari di buku ini? Ya tentu yang pertama adalah ya supaya kita murojaah kembali, atau ada hal-hal yang mungkin nanti sifatnya tambahan ya alhamdulillah itu ilmu baru. Tapi kalau misalkan ada masalah-masalah yang terulang ya nggak ada masalah insya Allah. Ya untuk mungkin apa namanya memperkuat kembali ya ingatan atau apa yang sudah pernah dipelajari. Namun saya ingin memberikan sebuah pernyataan menurut yang telah saya baca ya dari literasi-literasi, literatur ya rujukan-rujukan para ulama terdahulu. Maka di sini saya untuk kesimpulan sementara saya ya bisa dicatat bahwa hampir masalah tafkhim dan tarqiq itu ya para ulama itu merujuk kepada kitabnya Al-Imam Ibnu At-Tahhan. Siapa? Al-Imam Ibnu At-Tahhan, Abul Asbagh Al-Ishbili. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebelumnya, ya tentu hari ini kita banyak merujuk kepada kitab-kitab himpunan, tajwid himpunan. Seperti siapa misalkan karyanya Dr. Aiman At-Tajwid Al-Musawwar. Nah, di situ terkadang kita merasa cukup ya merujuk kepada kitab-kitab tajwid kontemporer hari ini, dan itu suatu hal yang sebenarnya sangat positif lah. Ya, itu nggak ada masalah insya Allah. Cuman ternyata ibarah atau ungkapan-ungkapan yang dipakai oleh para ulama tajwid hari ini, atau mungkin kita sering mendengar dalam buku-buku tajwid, itu ternyata kalau kita tarik benang ke belakang, ya itu hampir ya apa namanya ibarah yang sudah jauh pada tahun 500-an Hijriah, berarti ulama abad ke-6 oleh Abul Aswad apa namanya kok Abul Aswad Ad-Duali, Abul Asbagh Al-Ishbili, atau yang dikenal dengan siapa? Al-Imam Ibnu At-Tahhan. Ya, gitu. Al-Imam Ibnu At-Tahhan As-Sumati yang wafat 561 Hijriah. Nah, apa ungkapan yang kita sering dapati misalkan dalam kitab tajwid? Nah, ini definisi tafkhim ini. Ya, kalau tafkhim itu lughatan secara etimologi, ya menurut bahasa, tafkhim itu fakhama yufakhimu tafkhiman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ini fi'il muta'addi. Yang sebenarnya fakhmun itu artinya gemuk, tebal, gede, besar. Tapi kalau tafkhim mengikuti wazan fa'ala yang tadinya dia fi'ilnya itu lazim, fi'il yang mungkin apa namanya ya cuma sekedar adjektiva, kata sifat, maka dia bisa menjadi verba transitif yang butuh objek, yaitu dengan diubah menjadi thulathi mazid biharfin wahid, yaitu di sini dengan bitad'if ain fi'il, dengan mentad'if atau mentasydid ain fi'ilnya, jadi mengikuti wazan fa'ala gitu. Yang tadinya cuma maknanya itu gemuk, tapi kalau tafkhim, taf'il itu artinya adalah at-tasmin, artinya penggemukan, penebalan. Nah, jadi ini bukan lagi masalah huruf itu ya menebal, tapi memang itu ditebalkan tafkhim itu. Ya, makanya kalau menurut istilah terminologi bahwa tafkhim itu adalah simanun, taglidun, penggemukan, siman, atau taglid, penebalan.
atau ya tebal ya, suara yang mungkin apa namanya? Ya menebal gitu kan. Yadkhulu ala jismin au sautil harfi. Yang mana penebalan terjadi pada suara huruf. Nah, jadi ibarah-ibarah ini ya yang di dalam kurung ini saya kasih keterangan lain. Adapun yang di luar dalam kurung itu bainal qausain itu adalah ibarah yang sudah jauh digunakan oleh Al-Imam Ibnu At-Tahhan dalam istilah atau dalam mendefinisikan makna tafkhim. Ya, jadi kalau misalkan hari ini kita belajar tahsin, ketika kita dikasih tahu sama ustadz atau ustadzah, syekh sama syekhah misalkan, bahwa tafkhim itu adalah misalkan mulut kita penuh, ya kan gitu, menggemuk. Maka ini sebenarnya bahasa yang sudah dilakukan oleh apa namanya Al-Imam Ibnu At-Tahhan. Simanun yadkhulu ala jismil harfi atau sautil harfi. Ya kan? Penggemukan. Fayamtali'ul famu bisadahu. Nah, ini nih yang sering diulang-ulang nih ibarahnya. Fayamtali'u, ketika terjadi penebalan pada suara huruf, maka apa yang terjadi? Di dalam mulut kita ini penuh. Fayamtali'ul famu. Mulut kita penuh. Imtala ayamtali'u. Bisadahu, dengan gema. Ya, soda itu artinya gema. Gema suara tadi. Nah, jadi gimana coba? Paham nggak maksudnya? Ya coba kita praktekin aja misalkan dalam pengucapan huruf isti'la. Ya, ketika misalkan dia berharokat fathah diikuti alif. Misalkan so, maka apa yang terjadi di dalam mulut kita? Suara sod itu apa suaranya itu apa namanya? Menebal, menggemuk. Ya kan? Kemudian yamtali, maka akan terjadi penuh di dalam mulut kita. So, nah inilah suara-suara yang ibaratnya kumpul gitu kan. Kenapa kok terjadi demikian? Ada yang tahu nggak? Kenapa terjadi penggemukan suara atau penebalan suara? Hah? Ya karena memang sifatnya, misalkan dia isti'la itbaq. Nah, isti'la itbaq itu adalah karakter bawaan yang melekat pada pengucapan huruf. Nah, kemudian ketika pengucapannya terangkatnya pangkal lidah atau menyempitnya bagian lidah ke langit-langit atas, maka disitulah suara semakin bulat, semakin penuh. Sehingga inilah hasil dari isti'la itbaq tadi, maka tafkhim. Terjadilah tafkhim. Jelas nggak? Maka tentu selain istilah tafkhim, jangan heran ketika membaca kitab-kitab tajwid, ada yang menggunakan istilah lain, diksi lain. Apa itu? Tasmin, tajsim, taghlidh. Yang mana ini kemungkinan terjadi diksi-diksi atau kata-kata yang digunakan dalam bahasa Arab itu semuanya bima'na wahid. Maknanya satu. Tafkhim ya tasmin, kemudian tasmin ya tajsim, tajsim ya taghlidh. Nah, jadi ini muradifnya, ya sinonimnya, yang mana semuanya bermakna tebal, ya atau penebalan. Jelas nggak? Itu definisi tafkhim. Kalau tarqiq, gimana definisi tarqiq? Lagi-lagi rujukan definisi terminologi tafkhim tarqiq, ya. Untuk kesimpulan sementara saya banyak yang merujuk kepada siapa tadi perkataannya? Ya, Al-Imam Ibnu, catat itu. Ya, mungkin suatu saat ketika misalkan ternyata ibarah yang digunakan Al-Imam Ibnu At-Tahhan mengikuti sebelumnya ada ulama sebelumnya. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting ketika saya baca-baca kok banyak kitab-kitab tajwid hari ini itu yang merujukkan perkataan definisi ini kepada Al-Imam Ibnu At-Tahhan, yang mana kitabnya tuh ada dua. Aduh, nama kitabnya lupa saya, Mursyidul Qari atau apa ya, lupa satu lagi. Saya ada tapi bentuknya PDF, ya, gitu. Nah, definisi tarqiq apa? Ya sebaliknya, kalau tadi terjadi penggemukan, kalau ini berarti penipisan, nuhulun, riqqatun, riqqah, raqiq, artinya tipis. Nuhul itu sebenarnya lawan dari simanun. Kalau samin itu artinya gemuk. Kalau nahil itu artinya apa?
Gemuk lawannya apa gemuk? Gemuk lawannya apa? Ini Kurus. kurus. Body Ramping, shaming. ramping, Ramping. langsing. Oke, khair lah insyaallah. Semua paham lah ya. Tapi ini bukan ini ya bentuk tubuh atau body shaming itu tidak ya. Jadi ini terkait apa ya mulut kita nih di dalamnya ini terjadi penggemukan atau pengkurusan gitu loh. Yadkhulu ala jismi au sautil harfi jelas. Yang mana penipisan, perampingan ya kan yang terjadi pada suara huruf. Kemudian apa? Fala yamla'u sadahul fama wala yughliquhu. Ini uniknya begini. Bahwa ketika memang dia tidak terjadi penggemukan, nah, akhirnya apa? Di dalam mulut kita juga tidak terjadi kumpulnya suara penuhnya. Imtala'a atau mala'a itu artinya penuh. Nah, biasanya penuh ini biasanya ya apa namanya kayak air, apalagi udara dan lain sebagainya ya. Gitu. Nah, mulut kita tidak terjadi penuh suaranya. Jadi berarti lawannya kosong. Nah, maka masalah tafkhim dan tarkik itu mudahnya gitu aja sih. Nggak usah lagi nyinggung masalah kurang tebal itu kayak pangkal lidahnya kurang dinaikkan. Ya nggak? Biasanya kan gitu. Pangkal lidahnya kurang. Akhirnya orang tersebut ketika mengucapkan huruf banyak yang takalluf. Akhirnya ketutuplah makhrajnya. Tertekanlah pengucapannya. Ini tentu keliru. Maka ketika itu masalah kurang tebal atau apa namanya berlebihan, ini sebenarnya masalah tafkhim tarkik. Dan tafkhim tarkik ini kira-kira kalau kita ambil kesimpulan, konklusi sederhana itu apa coba? Masalah apa? Masalah apa coba? Suara. Ya. Suara ya. Makanya yang saya ingin singgung, nanti ada keterangan setelah ini. Esensi tafkhim tarkik atau apa namanya hal yang bersifat fundamental gitu kan, asas ya, prinsip dari masalah tebal tipis itu ada dua poin. Yang pertama adalah masalah lidah dan yang kedua adalah suara. Jadi lidah di sini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama terdahulu seperti Al-Imam Abu Amr Ad-Dani itu menggunakan bahasa lidah. Tapi kita tahu bahwa lidah menurut ulama-ulama terdahulu itu maksudnya bukan lidah secara umum. Tapi maksudnya apa? Aqsal lisan, pangkal lidah. Yang mana pangkal lidah ini terangkat ke langit-langit. Dan juga jangan lupa satu lagi, suara. Suara juga yang terangkat gitu loh. Ya, ingatin, terangkat di sini maksudnya menebal. Ya, kalau tafhim tadi konsepnya penuh mulut kita, sedangkan tarkik itu kosong. Nah, insya Allah nanti saya akan coba praktekkan bagaimana untuk membedakan suara tipis, suara tebal. Yang saya dapatkan dari misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Utsman. Yang penting untuk definisi antara tafkhim tarkik kira-kira bisa difahami dengan baik. Atau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Hah? Ada nggak kira-kira? Udah jelas? Ustaz, ini saya mau bertanya Ustadz. Yang di sini tarkik penipisan yang terjadi pada suara huruf dan mulut tidak dipenuhi gema atau suara dan tidak tertutup ini maksudnya bagaimana? Nah, itu memang versi lain yang ini sebenarnya tadi saya mau nyinggung tapi Masya Allah ya disinggung juga masalah ini. Wala yughliquhu. Yughliquhu ini ya Al-Imam Ibnu At-Tahan kalau kita memahami secara sebaliknya ya kan, mafhum mukhalafahnya berarti kalau dia tipis tidak tertutup, berarti kalau tebal dia tertutup gitu kan? Ya nggak? Nah, maka untuk masalah tertutup atau tidak tertutup ini sebenarnya masalah apa namanya? Itbaq lah. Ya, tentunya adalah masalah ketebalan huruf tersebut. Nah, tertutup di sini juga jangan kita pahami bahwa pengucapan huruf tebal itu ya mulutnya itu ketika fathah ini masalahnya. Mulutnya itu tertutup gitu loh, nggak kebuka. Karena konsep itmamul harokat,
ketika membuka rahang fathah, ya kan, itu berlaku baik pada huruf istifal, huruf tipis, atau isti'la, huruf tebal, atau tarqiq, tafkhim. Kayak antara sin dengan sod. Sa, so, sa, so. Adapun makna wala yughliquhu, tertutup di sini artinya ya ini masih punya keterkaitan dengan penebalan suara. Jadi bukan masalah makhrajnya. Oke lah, kita terima itu memang menggunakan diksi tertutup wala yughliquhu dan tidak menutupnya. Tapi tentu bahasa Arab tidak selamanya kita terjemahkan secara apa? Harfiah, betul nggak? Betul nggak? Iya, iya. Paham sampai sini? Kita butuh penjelasan-penjelasan dari yang lainnya begitu. Nah, kemudian saya ingin menguatkan untuk masalah apakah ketika kita mengucapkan huruf isti'la atau huruf tafkhim itu ketika fathah emang nggak boleh ini Ustadz, tertutup, malah kalau bahasa kita secara mulut gitu kan, atau harus ketika tadi katanya harus dibuka. Ada sebenarnya riwayatnya ada dalam kitab namanya At-Tamhid fi Ma'rifati Tajwid, yaitu karyanya Al-Imam Abul Ala Al-Hamadhani. Al-Imam siapa? Abul Ala Al-Hamadhani. Pernah sih saya kasih unjuk, ya, pernah saya kasih tahu itu kitabnya. Ya, nggak tahu masih pada ingat nggak kapan itu ya. Itu udah lama banget. Ini saya masih ada, ya, mudah-mudahan. Nah, ini At-Tamhid fi Ma'rifati Tajwid. Ini punyanya Al-Imam Abul Ala Al-Hamadhani. Saya punya versi kitab aslinya ya. Nah, di sini nanti buka di halaman apa ya? Saya tentunya harus ngambil di depan dulu kitab saya karena sudah saya tandain. Ya, ini karyanya siapa? Abul Ala, ya, Al-Hasan bin Ahmad Al-Hamadhani Al-Attar, ya, yang wafat 569 Hijriah. Dan uniknya kitab yang disusun oleh Al-Imam Abul Ala Al-Hamadhani itu bentuknya seperti periwayatan, an. Jadi bukan kitab tajwid yang kita biasanya kan berbentuk narasi, ya kan. Kalau ini berbentuknya kitab ini tuh riwayat. Jadi tajwid itu betul. Ya, walaupun mungkin dia ijtihadi, tapi ijtihadnya sebenarnya riwayat, periwayatan. Nih, saya kasih contoh misalkan masalah-masalah apa ya. Nah, ini tuh lihat, semuanya periwayatan. Ya, fa akhbarona Al-Hasan bin Ahmad Al-Muqri akhbarona Ahmad, seru kayak gitu. Jadi akhbarona, guru saya ngasih tahu dari guru saya gitu kan. Ahsinul aswat bil Quran, perbaguslah suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah, ini kan kayak seperti hadis ya. Ya kan, athar. Coba kita ke halaman 100-an misalkan. Nah, misalkan masalah apa nih? Ya pokoknya semua Mas. Jadi kitab tajwid versinya Abul Ala Al-Hamadhani ini periwayatan. Nah, maka di sini ya, Masya Allah, di sini ternyata ada, Masya Allah, ternyata saya tidak sengaja membuka yang akan saya singgung. Masya Allah, ini atas izin Allah ya. Coba screenshot sebentar ya, screenshot ini. Oke, udah di screenshot belum? SS ya. Sudah, Ustaz. Kitab. Nah, ini ternyata saya nggak sengaja loh buka. Ternyata ini dia yang saya cari. Ya, terkait apa tadi? Saya singgung apa? Pengucapan huruf tafkhim dengan apa? Membuka mulut. Nah, ini ada riwayatnya. Kitab At-Tamhid fi Ma'rifati Tajwid, awas, jangan terkecoh dengan judulnya karena Al-Imam Ibnu Al-Jazari punya kitab yang hampir sama judulnya. Tentu ini lebih senior ya. Al-Imam Ibnu Al-Jazari kitabnya apa? At-Tamhid fi Ilmi. Kalau ini fi Ma'rifati At-Tajwid. Ya, halaman 124 kalau versi cetakan yang ini, kalau yang ada yang punya sama.
Pokoknya jangan pakai halaman kalau cetakannya berbeda, pakai nomor ininya, nomor riwayahnya. Riwayat atau nomor 271. Lihat di sini. Fa akhbaranahu, ya, fa akhbarnahu Abu Zakaria Yahya bin Abdul Wahhab bin Muhammad bin Ishaq Al-Hafidh Al-Abdi. Akhbarana ammi Abul Qasim Abdul Rahman ibni Muhammad bin Ishaq. Haddatsana Abi Abu Abdullah, ya, Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah Al-Hafidh. Akhbarana Ishaq. Lihat, kitab tajwid pakai periwayatan gini. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim bin Hashim Al-Adzra'i. Haddatsana Abdullah bin Ja'far bin ibni Bahrin Al-Askari. Haddatsana Muhammad bin Al-Jundi Al-Muqri Al-Kufi. Qala haddatsana Musa bin Ziyad an Muhammad bin Ishaq an Jabalah. Nah, periwayatannya dari sini. An Jabalah bin Suhaim. Ya, ini kita baca an Jabalah. Kenapa Jabalata? Karena dia isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu majrurnya dengan fathah. Oke? Karena ada an di sini, an Jabalata bacanya, ya. An Jabalata ibni Suhaim. Jadi Jabalah bin Suhaim. Qala, ia berkata, qara'tu ala Abdillah bin Umar. Saya pernah membaca kepada sahabat Abdullah bin Umar. Lil fuqara'i wal masakin. Ini versi lain riwayat yang sering kita dengar dari riwayat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Betul nggak? Ketika Abdullah bin Mas'ud itu mengajarkan seorang laki-laki yang membaca ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 60. Lil fuqara'i wal masakin. Ya, ketika riwayat ini datang dari Jabalah bin Suhaim yang mana beliau membaca pada suatu saat kepada Abdullah bin Umar, ya, lil fuqara'il wa masakin, qala, ia berkata, fa akhadhaha alayya bil maddi. Kemudian Abdullah bin Umar itu membacakan kepada Jabalah bin Suhaim, ya tentu lil fuqara'i lil fuqara itu dengan mad yang kita sudah pernah mendengar dalam riwayat lain pada riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini sama kurang lebih kasusnya. Tapi uniknya ada keterangan di bawah. Qara'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qara'taha. Kata Abdullah bin Umar, qara'tuha, aku membaca ayat tadi lil fuqara'i wal masakin kama qara'taha, yaitu aku membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau baca tadi, yaitu dengan memanjangkan fuqara wal masakin. Kemudian apa? Fa akhadaha alayya kama akhadtuka alaik. Ya pokoknya sama bacaannya. Kemudian apa? Wa fagharafahu. Nah, di sini nih yang menjadi headline di sini nih. Ini perlu ditandain nih. Bisa nggak ya saya iniin? Saya blok nggak bisa di sini. Nah, wa fagharafahu, uniknya ketika membaca lil fuqara, karena kasusnya ini pada fuqara. Baik itu dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, kasusnya al-fuqara, yaitu seorang laki-laki tersebut tidak memanjangkan fuqara yang kita kenal hari ini dengan istilah mad muttasil. Tapi zaman itu belum ada istilah mad muttasil. Secara bacaan hukumnya sudah ada, tapi istilah dalam ilmu tajwid belum ada. Ya. Dan kasus ini juga sama, lil fuqara juga, tapi di sini ada keterangan wa faghara. Ma ma'na faghara? Ada yang tahu arti faghara? Faghara ini adalah istilah klasik, istilah zaman dulu. Fahu itu artinya fahu apa? Fahu artinya apa? Fahu ini kalau dalam ilmu nahwu namanya apa? Isim apa namanya? Asmaul khamsah, betul nggak? Aslinya dari famun. Tapi kalau dia masuk dalam kategori asmaul khamsah, dia membuang mim. Jadi faka, fuka, fika, betul nggak? Kalau dia marfu dengan dom waw, fuka. Kalau dia
mansub dengan alif faka, kalau misalkan majrur dengan ya fika. Betul nggak? Wa faghara fahu, faghara itu artinya adalah wa fataha. Jelas sampai sini? Faghara artinya apa? Fataha. Apa artinya fataha? Fahu itu mulutnya. Jadi ketika membaca lil fuqara, itu mulutnya dibuka. Ini menjelaskan siapa coba? Menjelaskan bacaan Rasulullah ketika membaca lil fuqara wal masakin yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar kepada siapa? Jabalah bin Suhaim. Ya, itulah peran atau itulah sikap para sahabat membaca Al-Quran sebagaimana yang ia baca dan ia saksikan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan antum catat masalah ini. Ini membuktikan bahwa tidak ada pengucapan huruf tafkhim mau huruf isti'la ke atau di sini tafkhim secara umum karena di sini ro hurufnya. Ya kan fuqara enggak deh. Enggak hanya ro, di situ ada qaf juga. Qara, fuqara, maka sambil membuka mulut. Halo, ini pada nyimak nggak nih? Penting nih, ya. Oke, jamaah. Lanjut. Nyimak Ustaz, tapi bingung. Pak, kalau ada yang Mencoba untuk memahami. iya, oke. Itu periwayatan penting nih. Jadi masalah apa ya? Cuman masalah mangap huruf isti'la itu ada dasarnya, ada riwayatnya. Sebenarnya informasi ini saya dapatkan dari Dr. Aiman. Tapi Dr. Aiman waktu itu menjelaskan dalam video tentunya ya, karena saya belum ketemu langsung. Ya, Dr. Aiman dalam sebuah potongan video itu beliau membaca hadis ini dan saya penasaran karena tidak dijelaskan dalam kitab apa waktu itu, lupa saya. Karena kan biasanya kalau kita nonton YouTube atau nonton video kan pengennya langsung ke inti masalah gitu kan. Jadi kadang kita skip gitu loh. Jadi informasinya kurang sempurna. Tapi saya penasaran karena sekarang udah teknologi ya, canggih lah ya, bisa searching apapun di Google. Maka yang penting saya dapat periwayatannya. Di situ saya dapat dalam kitab At-Tamhid. Makanya alhamdulillah ketemu. Oke, jelas sampai sini? Al-Ma'ani. Kita buka coba kamus Al-Ma'ani Arab Indonesia. Ya, ini saya rekomendasikan bagi orang-orang yang ingin mencari terjemahan versi browsing ini. Ya, buka kitab kamus Al-Ma'ani. Ya, pada tahu kan ya, ini ya, banyak ini ada semua bahasa, ada bahasa Arab, Inggris, Arab, Indonesia Arab, Arab Inggris, sampai bahasa-bahasa lain lah. Coba tadi apa tadi bahasa Arabnya? Apa tadi? Fagoro. Nah, kita lihat fagoro. Tadi ini Dr. Aiman waktu itu menjelaskan fagoro ini adalah istilah zaman dulu. Jadi diksi yang digunakan oleh sahabat. Wah, bahasanya gitulah dalam hadis, dalam athar. Coba kita lihat di sini. Udah kelihatan belum layarnya ini? Yang ini versi kamus. Udah ya? Ro. Oke. Nah, ada nggak tuh fagoro? Ada kan? Kita lihat. Apa arti fagoro? Loh, kenapa di sini nggak ada? Ada nggak fagoro di sini? Wah, nggak ada. Miskin berarti ya. Ya udah. Ya bagaimana nggak ini? Karena memang di sini kamus kontemporer, fagoro. Nggak ada di sini fagoro. Betul ya? Sekarang apa solusinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Coba nggak? ditambahkan fahu Syekhuna. Hah? Faghfaro. Nggak. Faghfaro. Fa-nya itu fa jawab. Kata asalnya fagoro. Nah, maka saya kasih tahu. Nyarinya jangan Arab Indonesia, tapi Arab Arab. Paham nggak sampai sini? Nah, coba kita lihat. Saya kasih tahu cara cari kamus ya. Oke. Nah, ada nih fagoro. Kita lihat. Nah, baru ketemu kan?
Faghara ya kan? Nah, baru ketemu nggak? Baru ketemu nggak? Ta'rifu wa ma'na faghara fi mu'jamil ma'anil jami' mu'jam Arabi. Oke, jadi kalau ini basicnya harus bahasa Arabnya harus kuat ya. Jadi karena kita menerjemahkan kata dengan bahasa Arab. Ya, ini biasanya mu'jamul wasit dan lain-lain. Lihat di sini. Faghara fi'lun. Faghara yaghfaru. Jadi dia mengikuti wazan fa'ala yaf'alu ya, sama faghara yaghfuru. Jadi bisa fathu fathin atau fathatani dan fathu dhammin. Faghran kalau masdarnya fahuwa faghir wal maf'ulu mafghur lil muta'addi. Faghara famahu artinya apa di sini? Lihat. Coba baca bareng-bareng. Apa artinya? Fatahahu. Jadi jelas. Fatahahu. Faghara artinya apa? Faghara artinya tadi? Fatahahu. Apa artinya fatahahu? Buka mulutnya. Hu-nya kembali ke siapa? Famun. Ya. Oke. Screenshot dong nih. Famahu artinya fatahahu ai membuka mulutnya. Jadi keterangan asar yang tadi, riwayat yang tadi dalam kitabnya Al-Hamadani tadi terkait salah satu riwayat yang terekam dalam membaca lil fuqara, uniknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dalam riwayat lain selain riwayat yang kita sering dengar dari Abdullah bin Mas'ud, maka di sini dari riwayatnya Jabalah bin Suhaim ya, itu adalah qara'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama qara'taha fa akhadhaha alayya kama akhadtuka alaik. Maksudnya di sini adalah silsilah yang diterapkan dalam membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Rasulullah, wa fagharafahu, yaitu membuka mulut. Oke, mudah-mudahan sekarang memperkuat masalah nggak ada lagi ya, kalau kita pengen membaca sebagaimana bacaan para sahabat, sebagaimana bacaannya dulu ya murid-muridnya Rasulullah atau Rasulullah sendiri terkait huruf isti'la fathah, maka jangan lupa mulutnya dibuka, rahangnya dibuka. Oke, jelas sampai sini? Gitu ya. Maka jelas ya, wala yughliquhu, jangan diterjemahkan berarti Ustadz itu kan yughliquhu artinya menutup. Ghlaqa yaghliqu itu kan artinya menutup Ustadz. Atau aghlaqa yughliqu. Berarti boleh dong Ustadz kalau mengucapkan huruf isti'la itu tertutup. Mentok deh sampai situ kalau kita hanya menyandarkan sebuah penjelasan pada satu literasi. Oke, jelas sampai sini jamaah? Makanya kan sering ya kita nggak boleh apa mencukupkan sampai di sini. Hadis riwayat siapa Ustazi? Tadi udah panjang Ustaz. Ana baru baca Ustaz. Antum sudah screenshot belum? Tuh dari Fa'akhbarona ini antum baca aja. Ana nggak hafal Ustaz. Ana bukan ahli hadis. Ya, ahli riwayat. Ya tentu ini orang-orang yang ahli dalam periwayatan. Walaupun sebenarnya biasanya kalau kita baca periwayatannya panjang, cara ngambilnya gimana? Ujungnya aja. Paham nggak? Jadi di sini ujungnya sampai mana? Jabalah bin Suhaim. Kenapa ujungnya aja di sini? Karena inilah sanad yang paling dekat kepada sahabat. Betul nggak? Jadi ngambilnya siapa? Ujungnya aja nih dari Jabalah. Maksudnya perawi hadisnya Syekhuna. Hadis. Kalau itu sanad-sanadnya. Maksudnya Bukhari kah, Muslim atau Oh, mungkin ada di kitab-kitab musnad gitu. wallahu alam. Antum perlu ditahqiq juga kitab ini Ustadz. Nah, ini ada tuh 271. Haditsun hasan fi sanadihi Ibnu Ishaq wa qad rawayna bil an'anah wa huwa minal mudallisin lakin yashhadu lahu sabiq. Ya, minimal ini hasan, makbul insyaallah. Karena ini sebenarnya tadi Ana bilang apa? Yang pernah dijelaskan dan dijadikan yang dibahas oleh Dr. Aiman. Paham Ustadz Siddiq? Ustadz Anwar? Nah. Itu ada nomor 271 kan tadi kan ya?
Nah, ini alhamdulillah ini kitabnya juga udah ditahqiq nih. Anak punya versi ini dan hampir kalau antum beli kitab At-Tamhid fi Ma'rifati Tajwid ini biasanya covernya begini. Ya, cover ini. Cuman paling beda warna kitab, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam ya. Nih lihat tadi covernya gimana, nah kayak begini. Ini kalau nggak salah ini penerbitnya ini Darus Sahabah di Tontok Mesir ya. Oke, jelas? Alhamdulillah. Kita balik ke sini. Oke, itu gara-gara tadi ada yang memang Masya Allah syukron wala yughlikuhu itu. Kalau ada yang mau mungkin interupsi, komentar atau nambahin diskusi boleh silahkan. Ada? Ya. Aman? Aman semua? Baik. Lanjut sedikit ya. Kemudian yang C, pembagian huruf hijaiyah. Berarti tadi jelas, karena ini perspektifnya dari huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 bahasan, maka tentu kalau huruf yang selalu tafkhim diraih adalah huruf 7 isti'la. Karena huruf 7 ini ya husadogtin qidh ya itu adalah huruf yang udah pasti tafkhim. Ya. Kemudian sisanya itu 29 diambil 7, 22. Diambil 3 alif, lam, dan ro, maka sisanya berapa? 22 diambil 3, 19 ya? Nah, berarti itu sisanya buat tarkik selamanya. Ya. Baik, khair insyaallah jamaah. Nah, Ana akan bahas sampai 170 aja halamannya. Tapi untuk selanjutnya insya Allah bersambung di kajian selanjutnya. Baik, di sini atau nanti kita lihat ya waktunya masih aman nggak? Bagian yang pertama tentunya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu huruf yang selalu tafkhim. Hurufun mufakhamatun daiman. Secara definisi sudah kita bahas tadi bahwa tafkhim itu apa? Penebalan yang terjadi pada suara huruf. Ya, pada huruf tersebut. Ya, fayamtali ulfamu bisadahu, maka nanti pengucapannya mulut kita penuh. Ingetin. Jadi suara ini adanya pada mulut. Maka saya sedikit mengikuti atau ya ini tipsnya Syekh Abdul Qadir Al-Utsman itu. Ya, ketika pengucapan huruf tebal itu kita pegang aja pipi kita gini. Ya, ketika mengucapkan huruf shad misalkan so, maka mulut kita penuh. Ya, bisa dipraktekkan ngikutin saya begini. So, as, maka mulut kita di dalam ini penuh. Ya, tapi kalau misalkan ucapin sin, ta, sa, maka nggak ada suara. Atau ketika domah deh, domah dipanjangin. Misalkan su, tebal, su, kita tebelin aja sampai wawu juga nggak apa-apa. Karena ini lagi menebalkan dulu. Tapi kalau misalkan sin, nggak terjadi tebalan. Lihat ya, ada sebagian orang ketika dia menipiskan huruf yang berharokat dhammah, misalkan kayak sin, tapi dhammahnya nggak sempurna. Su, jangan, tapi tetap dhammah. Su. Jelas nggak sampai sini? Tetap monyong. Oke, jelas ya? Nah, itu di. Ya. Oke, kalau hurufnya ini sudah pada hafal lah semua sambil merem. Husadaqtin ya kan? Nah, di sini lagi-lagi Al-Imam Ibnu At-Tahan, karena tadi sudah saya sampaikan di awal untuk rujukan definisi tafkhim tarkik. Sementara ini kalau saya baca kitab-kitab Arab, kitab-kitab tajwid Arab yang saya juga di sini tentu menukilkan atau menjadikan referensi, tetapi saya tentunya ketika mendapat referensi, ketika memang itu banyak yang merujuk kepada Al-Imam Ibnu At-Tahan, ya tentu kita sebagai penyusun buku ya kita harus merujuk kepada kitab induk gitu. Jangan cuma sekedar
kitab-kitab himpunan. Dan juga kita bisa mix gitu kan. Nah, di sini tentu fatwanya Al-Imam Ibnu At-Tahan terkait huruf isti'la ini, fahadhihi sab'ah hiya. Ini tentu ada keterangan kitabnya di bawah ya. 453 Al-Imba fi usulil ada. Nah, ini kitab beliau. Sama satu lagi kalau nggak salah itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Mursyidul Qari kalau nggak salah. Atau Irsyadul Qari itu kalau nggak salah. Kitabnya Al-Imam Ibnu At-Tahan yang menyinggung masalah ini. Kita dapati ibarah ini. Fahadhihi sab'ah, kata beliau, 7 huruf ini, hiya huruf isti'la mufakhamatun, itu hukumnya dibaca tafkhim. Huruf isti'la itu konsekuensinya harus dibaca tebal, tafkhim. Ya, bi ijma'i min ahlil ada, sesuai ijma', kesepakatan ya para ulama, konsensus para ulama, para ahlul ada ya. Orang-orang, para ulama terdahulu yang memang dijadikan rujukan ya dari segi bacaan-bacaan Al-Qur'an sesuai dengan ya sambung sanadnya kepada Rasul. Wa a'immatil lughah. Enggak hanya para qurra ya, para ulama Al-Qur'an. Juga wa a'immatil lughah, ulama-ulama lughah alladzina talaqqauha minal arabil fusaha, dan juga ulama-ulama lughah yang mana mereka juga yang mana mereka bertalaki ya pengucapan huruf-huruf Arab itu dari orang-orang Arab yang fasih, orang-orang terdahulu. Yang sudah kita bahas waktu itu dalam sejarah perkembangan ilmu tajwid, ulama-ulama lughah lah yang memang lebih senior daripada ulama-ulama ahlul ada. Maksudnya dari segi keilmuannya. Tapi tentu kalau memang kita lihat dari kemampuan atau keilmuan para ulama terdahulu, tidak sedikit memang ulama-ulama Al-Qur'an itu ahlul lughah. Dan ulama-ulama ahlul lughah itu bisa dilihat, bisa dibaca, mereka ada yang memang ahlinya di bidang lughah bahasa Arab aja. Ahlul lughah, pakar bahasa. Tapi kalau secara Al-Qur'an itu terkadang hanya diambil rujukan terkait makharijul huruf seperti itu. Ya, itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tentu ulama-ulama seperti yang memang mereka ahli di segala bidang, lughah iya, Al-Qur'an iya, tajwid, tafsir gitu kan, qiraat. Itu seperti siapa? Banyak lah ya. Ya kalau ulama abad kelima, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Kalau Imam Sibawayh itu lebih kepada siapa? Lebih kepada ahlul lughah kan? Imam Sibawayh. Dulu Imam Sibawayh itu di mana dulu? Hah? Imam Sibawayh dulu beliau di mana adanya? Maghrib. Hah? Di Kufah. Maaf, di Basrah. Ya enggak? Al-Imam Sibawayh itu dulu adanya di Basrah. Dan Al-Imam Sibawayh itulah yang kalau dia seorang pakar lughah yang mendirikan madrasah namanya Madrasah Basrah. Jadi ilmu nahwu, ilmu sintaksis Arab itu dulu ya Basrah itu ya ibaratnya dijadikan tokohnya itu Al-Imam Sibawayh. Jadi ada Basrah, ada satu lagi nih namanya Kufah. Jadi di Irak dulu ada 2. Ya, kalau ilmu lughah itu. Satu lagi di mana? Di Kufah. Nah, Kufah ini kira-kira siapa coba yang menjadi ulama lughah saat itu? Hah? Ini kita lihat dari sisi lain dari ilmu tajwid dan qiraat ya. Dari ilmu lughah. Kalau di Basra itu Al-Imam Sibawayh, kalau di Kufah siapa? Imam Kisai. Nah, Al-Imam Ali Al-Kisai. Nah, itu orang-orang luar biasa itu ahli lughah. Jadi kita paham ya, ternyata ulama-ulama qiraat ada juga yang mana mereka pakar lughah.
Dan kalau misalkan kita lihat seperti Al-Imam Sibawayh itu bukan ya mungkin kurang familiar kalau beliau itu ahli qiraat atau ahli Quran. Kalau pakar nahwu tidak diragukan. Ya, tapi tentu punya jasa besar dalam ilmu makharijul huruf was sifat. Karena kita dapati bahasan makharijul huruf was sifat ada dalam kitab Imam Sibawayh di bab-bab akhir itu. Ya, makanya dulu kalau dalam ilmu nahwu itu punya apa ya, punya ibarat universitas hari ini itu ada universitas ya ini ya kan di kota ini itu punya gengsi masing-masing, punya perbedaan lah. Anggap saja dulu istilah apa ya, khofat dengan jar aja. Ya, jar itu adalah tahu kan khofat sama jar ya? Jar itu adalah istilah yang memang digunakan oleh orang-orang Basrah. Jar, tapi khofat itu digunakan oleh orang-orang Kufah. Cuman perbedaan istilah khofat dengan jar. Jer biasanya kita sebut. Gitu. Walaupun sebenarnya kalau madrasah lughah itu enggak hanya dua. Dulu ada di Mesir juga ada, ya. Tentu semuanya, tapi tetap madrasah yang lebih tua, perdana dalam ilmu nahwu yang pernah dibangun oleh para ulama kita terdahulu itu adalah Basrah. Yang mana tadi siapa? Oleh Al-Imam Sibawayh. Jelas sampai sini? Baik. Nah, sekarang yang tadi saya singgung terkait esensi pelafalan huruf isti'la. Maka di sini yang sudah saya sampaikan tadi ada 2 poin penting yang menjadi patokan tebal tipisnya pengucapan huruf hijaiyah. Nah, jangan lupa nih 2 poin penting ini apa? Yang pertama adalah masalah suara, yang kedua adalah masalah lidah. Mau dibalik juga nggak apa-apa, lidah dan suara. Jadi jangan hanya pangkal lidah aja atau suara aja, nggak bisa. Suara dan pangkal ini satu paket nih. Ya. Terus apa ya, tentu diperjelas, kita perjelas dengan keterangan para ulama. Seperti coba kita lihat dari sisi suara, katanya tadi terangkat, menebal atau naik. Apakah begitu disebutkan oleh para ulama? Kita lihat di kolom yang pertama. Ini footnote-nya 454. 4454 ini siapa berarti? Nih lihat, siapa ini? Berarti perkataan siapa ini? Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Apa komentar beliau? Summiyat bil isti'la, dinamakan isti'la itu li'anna sauta ya'lu. Tuh, dinamakan isti'la ya, atau ya tafkhim tadi, karena isti'la sudah pasti masalahnya tafkhim. Ya, dinamakan isti'la itu adalah li'anna sauta, karena suara ya'lu terangkat. Indan nutqi biha ilal hanak, ketika mengucapkan ha biha itu dengan huruf isti'la ilal hanak, ke langit-langit. Jadi pokoknya suaranya terangkat ke langit-langit. Jadi gimana maksudnya? Kalau kita pengucapan misalkan fathah tebal, oh gitu, naik. Oh, menebal. Bukannya itu tidak terangkat tuh suara. Oh, menebal gitu maksudnya. Oke. Yang kedua, ya, penjelasan yang kedua. 455. Siapa ini? Ya, Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi dalam Al-Mudhi fit Tajwid. Wa ma'na al-isti'la, dan arti isti'la apa? Ay yatasa'ada saut. Tasa'ada yatasa'adu itu artinya naik, terangkat. Sama. Ya'lu. Terangkatnya suara bil hurufi, pada pengucapan huruf fil hanakil a'la, ke langit-langit atas. Ya, maknanya sama. Jadi ini masalah suara, ana berikan 2 pernyataan ulama abad kelima, yaitu Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi dan juga Al-Imam Abdul Wahhab Al-Qurtubi. Adapun terkait masalah lidah, kita ambil dari 1. Siapa ini? 456 ya, atau 457 aja. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Apa kata beliau? Beliau menyinggung dalam sisi yang lain. Walaupun sebenarnya kalau antum baca ini 2 sisi itu disinggung. Cuman
Ana itu hanya ingin kalau versi ini diambil dari kitab ini, versi ini diambil kitab ini, gitu ya. Summiyat musta'liyatan, dinamakan isti'la, kata Al-Imam Abu Amr Ad-Dani apa? Li'annal lisan ya'lu biha ila jihatil hanak. Karena lidah kita itu, karena bagian lidah itu terangkat ke langit-langit atas. Kira-kira ada nggak yang menjadi sebuah pernyataan yang masih umum? Apa itu? Apa? Masalah lidah, betul nggak? Li'annal lisan, betul nggak? Al-Imam Abu Amr Ad-Dani di sini menggunakan apa? Al-lisan, lisannya terangkat. Nah, pertanyaan buat kita gitu loh, kok lisan? Nah, maka tentu ulama-ulama setelahnya itulah yang akan menjelaskan pernyataan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Siapa? Seperti Al-Imam Al-Mar'ashi dalam kitabnya Juhdul Muqil, lihat 456 yang Ana berikan footnote pada bagian lidah. Apa kata beliau Al-Imam Al-Mar'ashi? Ada di bawah. Annal mu'tabar fi istilahihim. Sesungguhnya yang mu'tabar pada diksi isti'la, ya, menurut istilah para ulama maksudnya istilah mereka yang disebutkan mungkin zamannya pada masa siapa? Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, ya, itu kan disinggung masalah lidah. Yang dimaksud lidahnya itu ya'lu, terangkat, itu maksudnya apa istilah mereka? Huwa isti'la'u aqsal lisan, yaitu terangkatnya pangkal lidah. Jadi jangan heran kalau pas baca kitab At-Tahdid, Al-Imam Abu Amr Ad-Dani itu tidak menyebutkan dengan istilah aqsal lisan, ya'lu, pangkal lidah terangkat, tapi menggunakan lisan. Nanti sangkanya, wah berarti salah nih, salah cetak nih, harusnya aqsal lisan, kok pakai lisan. Bener itu. Jelas nggak sampai sini? Jadi istilah yang familiar digunakan pada masa Abu Amr Ad-Dani, itu yang namanya isti'la itu adalah ya isti'la'ul lisan ilal hanak, terangkatnya lidah ke langit-langit. Tapi secara praktek, walaupun mereka menggunakan kata lidah, maksudnya adalah aqsa al-lisan. Paham nggak maksudnya? Hah? Nah, kemudian Al-Imam Al-Mar'ashi melanjutkan uniknya nih yang namanya isti'la'u aqsal lisan, terangkatnya pangkal lidah. Sawa unista'la, sama aja ista'la terangkat ma'ahu bersama pangkal lidah, baqiyatul lisan, bagian lidah yang lain atau tidak. Tahu nggak maksudnya apa ini? Ini nih penjelasan yang menurut saya penting. Jadi yang namanya terangkat pangkal lidah, kan lidah orang beda-beda ya enggak? Apakah kita menjamin kalau pangkal lidah kita terangkat itu bagian pangkal doang? Atau kira-kira keangkat juga bagian lidah yang lain, misalkan depannya dikit kek, atau maju lagi, atau mungkin paling belakangnya lagi. Kira-kira gimana? Intinya adalah tetap itu yang terangkat pangkal lidah. Meskipun lidah orang beda-beda, kadang bagian depannya ngikut juga. Paham nggak sampai sini? Nah, itulah sawa unista'la ma'ahu baqiyatul lisan aula. Gitu. Tapi tetap tumpuannya itu adalah pangkal lidah. Dan terkait ketika pangkal lidah itu terangkat, maka suara yang keluar pun punya pengaruh tebal tadi. Maka apa yang terjadi? Pangkal lidah tuh keangkat. Nah, diikuti dengan suara juga dia menebal, terangkat juga. Jadi mohon dicatat dengan baik. Lagi-lagi ketika ada orang mengucapkan huruf tebal, itu harus ada beberapa poin yang perlu kita pahami dengan baik. Baik itu secara nazori, teorinya, rujukan ilmiahnya atau ya ilmu tajwidnya, dan juga pengucapannya, tatbiknya, prakteknya, aplikasinya. Jelas sampai sini. Maka antara teori dengan praktek itu ya usahakan insya Allah tidak berbeda. Paham nggak?
Ketika kita contoh misalkan, teorinya kita teorikan dengan yang namanya huruf isti'la itu harus terangkat pangkal lidah. Kemudian yang terjadi misalkan misalkan menebal kemudian tertutup. Nah, ini gimana nih tertutup? Kemudian ketika kita mendapati ada orang mengucapkan huruf isti'la kayak tadi, tapi buka mulutnya, kita anggap itu kurang tebal. Bukannya tapi apa? Kita tebelin lagi gitu dengan anggapan apa? Nah, ini gimana kira-kira? Mana yang benar? Ya nggak? Ada nggak kira-kira yang begitu misalkan kalau pas lagi belajar tahsin? Versi ini kok mengucapkan huruf isti'la dengan demikian gitu loh. Yang ini kok begini gitu. Nah, kira-kira gimana coba? Nah, makanya di sini tentunya pertama ya sandaran talakinya itu ya tentu ada. Cuman ya tadi walaupun mungkin seperti ulama-ulama yang sekarang seperti Abu Amr Ad-Dani atau misalkan Ibnu At-Tahan atau misalkan siapa lagi? Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi atau ulama-ulama terdahululah yang mana mungkin itu tidak kita pahami dan kita nggak tahu bacaannya gimana. Tapi kita bisa paham atau bisa tahu keterangan mereka dari mana coba? Dari buku-buku, dari karya-karya yang mereka tulis yang masih ada ya alhamdulillah sampai saat ini, betul nggak? Makanya kan jelas ketika kita misalkan punya seorang guru yang mana guru tersebut misalkan secara ya mungkin kalau bahasa hari ini kan sanadnya jelas, gurunya jelas gitu kan, itu sesuatu hal yang memang agak ekstrim tapi ini suatu hal yang wajar. Nah, kemudian ketika guru atau manusia itu pasti ada kekurangannya, terkadang kan kita butuh kayak misalkan kayak ada pertanyaan, bagaimana bacaannya Rasulullah? Itu kan pertanyaan kita, bagaimana sih bacaannya Rasulullah? Dari mana kita tahu coba bacaannya Rasulullah? Tentu dari keterangan-keterangan hadis. Betul nggak? Nah, maka antum misalkan pengen tahu bagaimana bacaannya Rasulullah, buka kitab At-Tamhid ini. Ini ada judul ya, ada misalkan kita lihat daftar isinya. Ya, ini penting nih buat rujukan. Kalau ada yang mau ngisi kajian tajwid, kajian apa tematik. Misalkan Ustadz Anwar Sidik, masih ada nggak Ustadz Anwar Sidik? Ustadz Anwar Sidik atau Hadir yang Syekhuna. nggak ada masalah insya Allah ya. Pengen apa buka kajian ya apa namanya mengkaji bacaan membaca Al-Qur'an sebagaimana bacaan Rasulullah. Maka salah satu kitab yang antum harus jadikan rujukan nih punya Al-Imam Abul Ala Al-Hamadani ini. Coba kita lihat. Ane sudah baca-baca ya. Mudah-mudahan nggak lupa, nggak salah. Ada bab itu. Nih, lihat daftar isinya. Di sini ada judul Sifatu Qiraatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya. Yang namanya lupa kan nggak ingat. Nah, bab 4. Coba baca bab 4 apa ini? Fi wasfi qiraati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, bagus nih. Ya, bagaimana sifat atau ya gaya bacaannya Nabi. Nah, Al-Imam Al-Hamadani tentu di sini konsep buku tajwidnya itu riwayat. Udah enak bener gitu loh. Apa aja di sini ada bahasannya. Gaya bacaannya Nabi dengan mad, gaya bacaannya Nabi dengan ada juga tardid, tarji'. Nah, ini ada versi yang dibolehkan dan mungkin ada versi yang tidak dibolehkan. Ya, Nabi itu misalkan kayak tardid ya atau tarji', baca mengulang-ulang. Pernah masih ingat nggak kemarin bahwa yang bacaannya siapa itu yang dikomentarin oleh Dr. Aiman yang mana dia baca terus diulang-ulang. Yuridullah, masih ingat nggak? Ingat nggak waktu kemarin? Ingat Syekhuna. Nah, Video ini. itu kira-kira Nabi dulu baca begitu nggak? Bacanya diulang-ulang ayatnya, kata Al-Quran itu. Ya ada sebenarnya, cuman tentu itu maksudnya adalah untuk mentadabburi dan Nabi juga melakukan demikian. Paham nggak sampai sini? Itulah salah satu ciri bacaannya Nabi. Oke?
Kemudian juga ada juga misalkan tarassul, ya tarassul sama tartil, ini bacaan terkait bacaan yang pelan gitu kan, bacaan tartil. Ada juga bacaan zamzamah, dan juga bagaimana suara masih banyak. Tinggal antum inian aja, kaji aja. Oke? Anak kira sampai sini aja dulu. Ya. Ingat ya, ini pokoknya masalah tafkhim tarqiq. Ya walaupun mungkin antum baca dalam kitab ana ini hukum bacaan Al-Qur'an, tapi secara referensi ana kasih tahu. Kalau pengen merujuk kepada kitab misalkan ya itu kitab tajwid para ulama terdahulu, insya Allah banyak yang merujuk kepada ya penjelasan Al-Imam Ibnu Athahan dalam kitabnya. Kalau misalkan ternyata ada juga misalkan rujukannya sebelum beliau, karena kan tentu Imam Ibnu Athahan wafatnya kapan tadi? 561 ya. Ya tentu ada ulama-ulama abad sebelumnya seperti ya 3 ulama ini ya kan. Abad kelima ya dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dalam masalah ilmu tajwid, insya Allah ulama-ulama abad keempat, kelima bahkan setelahnya itu sudah lumayan senior, ya enggak? Ya kecuali kalau kita bahasnya enggak hanya ilmu tajwid misalkan, ilmu qiraat atau bahkan ilmu lughah itu bisa ditarik lagi lebih jauh lagi ulama yang lebih senior lagi. Tapi kalau kita membahas dalam ranah ilmu tajwid, insya Allah ulama-ulama abad keempat, siapa itu? Abu Muzahim Musa Al-Khaqani, siapa lagi misalkan? Ya, siapa itu yang punya Al-Lahan itu? Ya, lupa saya namanya. Kemudian ulama abad kelima itu insya Allah sudah menjadi rujukan-rujukan para pembelajar tajwid. Ya, insya Allah. Jelas ya sampai sini ya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, Anda cukup sampai di sini. Oke. Adapun kajian selanjutnya kita akan membahas terkait tingkatan ya huruf isti'la, masalah tafkhim. Nanti ada tafkhim nisbi yang insya Allah Anda singgung bagaimana dan semua konsekuensinya. Ya insya Allah nanti madhab perbedaannya itu biasanya familiar 2 pendapat terkait tingkatan tafkhim huruf isti'la, tapi insya Allah nanti ana paparkan menjadi 5 madhab, 5 pendapat. Walaupun mungkin kalau kita mencukupkan, mensederhanakan bahasan tingkat perbedaan tafkhim tarqiq, perbedaan tafkhim huruf isti'la itu cukup 2 pendapat itu sudah cukup mewakili. Yaitu pendapatnya Al-Imam Ibnu Athahan lagi-lagi, yang itu juga yang diamini oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Kemudian pendapat yang kedua ya yaitu Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Kurang lebih begitu, dan perbedaannya itu hanya masalah sukun ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian jemaah. Ada pertanyaan silahkan. 21:34 WIB. Nggak ada? Kalau nggak ada cukup ya. Baik. Ya udah sampai di sini aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah jami'an. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan syekhuna. Barakallahu fiikum. Wa hafidhakumullah.